Ketika mendengar tentang tempat persembunyian, pasti terlintas di dalam pikiran kita mengenai tempat untuk berlindung, tempat yang tenang, dan tempat yang aman, seperti halnya benteng untuk berlindung dari musuh dan gua untuk berlindung dari hujan. Tetapi, mari kita coba lihat bagaimana Alkitab menggambarkan tempat persembunyian itu seperti apa. Misalnya, di dalam kitab Mazmur 32 ayat 7 dikatakan, "Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesatan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak." Dalam bahasa Ibrani, kata persembunyian memiliki akar kata yaitu seter, yang berarti menutup, tempat persembunyian, dan rahasia. Kata seter ini muncul sebanyak 36 kali di dalam Alkitab. Penggunaan kata seter biasanya digunakan dalam konteks nama orang Amori seperti Sitre Bablum yang artinya Baal adalah perlindunganku. Kata seter juga muncul ketika Daud menyembunyikan dirinya dari Saul dan juga dipakai ketika Elia bersembunyi di sungai Kerit. Tetapi, penggunaan kata seter lebih luas lagi, seperti halnya dalam Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Artinya, dikatakan bahwa orang yang bijaksana ketika melihat malapetaka pasti akan menyembunyikan dirinya. Tetapi orang yang tak berpengalaman pasti akan berjalan terus lalu mendapat celaka. Tetapi penggunaan kata seter itu bukan hanya pada penghakiman saja, tetapi juga menggambarkan Allah sendiri yang akan menjadi cangkang yang akan melindungi orang percaya. Tidak hanya pada hari kemurkaannya, Sefanya 2 ayat 3, tetapi juga dari badai kehidupan sehari-hari. Mazmur 17 ayat 8, Mazmur 27 ayat 5, Mazmur 31 ayat 20. Di sini pemazmur juga mau menggambarkan bahwa Allah selalu menjadi tempat perlindungannya dari segala bahaya. Mazmur 32 ayat 7, Mazmur 91 ayat 1, Mazmur 119 ayat 114. Alkitab menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Yang dimaksud sebagai tempat perlindungan itu ialah Allah yang menjadi tempat aman bagi kita ketika kita membutuhkan perlindungan dari segala bahaya. Ketika kita mengenal Allah sebagai tempat perlindungan kita, itu akan menumbuhkan kepercayaan kita di dalamnya, sehingga kita tidak lagi takut akan situasi yang akan mengancam atau manusia yang akan mengancam kita, baik secara jasmani atau rohani. Sebab kita tidak akan menghadapi situasi yang berada di luar kendali Allah, dan oleh karena itu, keadaan yang terbaik bagi kita ialah dekat bersamanya. Seperti di dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Maka, apapun situasi yang akan kita hadapi, tempat paling aman ialah di tengah kehendak Allah. Ia berjanji menjadi tempat perlindungan kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu, dengan penuh yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ibrani 13 ayat 5-6.